Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya untuk pertemuan kita yang terakhir ya. Nah, nanti di sini ada tugas ya. Tolong nanti eh, dikerjakan di rumah aja. Saya lanjut untuk pertemuan kali ini. Kita masih membahas terkait perencanaan plat ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait balok plat dua arah ya, di pertemuan sebelumnya, dan juga di pertemuan yang sebelumnya lagi kita membahas terkait plat satu arah, di mana memang konsep plat dua arah dan plat satu arah ini dia cukup berbeda. Kalau plat satu arah itu dia lebih simpel, kalau plat dua arah ini dia memang agak sedikit eh, apa namanya agak sedikit lebih kompleks ya dalam hal perhitungannya. Nah, plat dua arah adalah plat beton bertulang yang mempunyai perbandingan antara bentang yang panjang dengan bentang yang kurang pendek, itu kurang dari 3. Nah, plat dua arah ini kenapa dikatakan lebih ribet, karena kita itu harus menghitung suatu momen ya, momen dari dua arah, dan di mana momen dari dua arah itu pada saat dia saling eh, saling bertemu, anggaplah dari momen X dan momen Y, di mana di tengah itu ataupun di mana pun itu, supaya dia berada di sini. Ini kotak plat, kan ada momen yang ke arah sana, ada momen yang ke arah sini ya. Sedangkan kalau lebar, yang ini anggaplah 5, yang ini anggaplah 6, ini kalau kita hitung, nah susah nantinya kita akan mendapatkan eh, pada saat dia ketemu ini, kita akan mendapatkan momen yang sama. Itu kesulitannya di persamaannya itu. Nah, sehingga nanti, karena ini kan harus sama, artinya kalau saya menggambarkan momen di tengah sini, kalau saya menghitung dari penampang X dan saya menghitung dari penampang Y, pasti dia ketemu, dia harus momennya sama. Nah, ini yang membuat dia kesulitan. Kan kalau plat satu arah, nah dia dihitung dalam satu arah aja ya, dalam satu arah sini, sehingga di A selanjutnya itu tidak perlu momennya, karena dianggap akan lebih dominan di arah yang satunya. Nah, sistem plat dua arah ini dia itu eh, ditumpuk oleh plat ditumpuk oleh balok itu pada keempat sisinya. Artinya, ya tadi saya katakan, dia akan ada ditumpuk di sini, sisi sini, ya kan? Sehingga beban itu akan tertransfer ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya kan? Nah, beda kalau dia tidak tertumpuk. Kalau dia tidak tertumpuk, maka sebenarnya ini kalau tertumpuk semua. Kalau dia tidak tertumpuk, walaupun dia kotak ini, ya,
di baloknya berada di sisi sini sama sisi sini. Yang di sebelah sana bebas ya, maka si beban itu akan tertransfer hanya kepada baloknya karena di daerah sini bebas. Nah, itu mudah menghitung seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, pada plat 2 arah pun ada beberapa contoh-contoh untuk, sistem platnya, ada yang namanya flat slab. Nah, slab itu dia, sistem struktur plat beton 2 arah yang tidak memiliki balok, penumpu, tetapi dia di tiap sisinya, ada ada apa namanya, ada kolom yang akan mentransfer bebannya. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya, dia akan mengalami kegagalan geser. Nah, ini, apa namanya, nanti desainnya khusus juga. Kemudian ada yang flat plate. Nah, flat plate itu dia kondisinya, tanpa ada penebalan pada kepala kolom, tapi kondisi, plat-plat seperti ini sebenarnya, jarang ditemukan ya, karena pasti dia akan, eee, didesain khusus. Atau ada plat 2 arah yang berusuk seperti plat waffle. Nah, ini kok, jenisnya seperti ini nih. Jadi dia memang, dia dari sisi arsitektur, kemudian dari sisi, apa namanya, dari sisi perhitungan pun dia, eee, cukup, apa namanya, kalau dari sisi perhitungan dia cukup, ya, sedikit 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 kompleks, kemudian dari sisi arsitekturalnya dia cukup baik, seperti itu. Nah, ini, untuk perencanaan plat 2 arah ya, untuk perencanaan plat 2 arah, ini udah sempat saya jelaskan ya sih? Nah, untuk perencanaan plat 2 arah itu kita punya, eee, 2 metode. Nah, 2 metode ini, sudah diatur di dalam SNI kita, di dalam SNI 2847. Yang pertama adalah, metode perencanaan langsung. Nah, ini merupakan prosedur pendekatan untuk analisis dan desain plat 2 arah. Metode ini kita batasi dengan plat yang dibebani oleh beban terdistribusi merata, serta tertumpul oleh kolom-kolom dalam jarak yang sama atau hampir sama. Nah, metode perencanaan langsung ini menggunakan sejumlah koefisien untuk menentukan besarnya momen rencana pada lokasi-lokasi kritis. Jadi, dia ini, nanti ada koefisien-koefisien yang nanti, apa namanya, yang nanti digunakan untuk kita menentukan, momen rencana pada lokasi ini. Nah, ada satu yang perencanaan yang sangat mudah ya, ya sebenarnya perencanaan itu pun masih banyak digunakan ya kalau Anda menghitung yang bangunan-bangunan sederhana ataupun apapun itu, saya saranin untuk yang balok 2 arah itu menggunakan metode itu. Kalau itu tidak perlu kalian, apa namanya, asistensikan kemana gitu ya, karena itu cukup mudah menggunakan metode PBI 71 ya, karena itu sudah ada tabel-tabelnya. Jadi dari tabel itu, bisa langsung didapatkan momen-momen yang terjadi itu. Tapi satu eee, yang menjadi persyaratan yaitu bahwa bebannya itu terdistribusi merata ya, seperti itu. Kemudian ada metode rangka ekivalen atau equivalent frame method, EFM, di mana, dirumuskan dalam SNI 2847. Struktur bangunan 3 dimensi dibagi menjadi beberapa rangka ekivalen. Kemudian pembagian tersebut dilakukan dengan cara memotong potongan sepanjang garis tengah di antara 2 kolom. Nah, nanti ada dia bilang lajur tengah, ada lajur samping. Nah, ini nanti juga, cukup, familiar ya. Jadi 2 metode ini, familiar untuk dilakukan.
Persyaratan nanti untuk Anda, melakukan, apa namanya, melakukan melakukan analisis, eee, perencanaan plat, yang pasti yang pertama Anda harus mengetahui Anda ini. Nah, ini ada bilang ada tetap tabel 8311 ketebalan minimum plat 2 arah itu non protekan tanpa balok interior. Nah, non prategang ini kenapa disebut non prategang? Karena memang apa namanya, ada balok, ada plat yang prategang ya. Jadi di sini sebutannya non prategang. Prategang itu artinya balok itu menerima gaya pre-stress ya, seperti itu. Nah, di sini untuk plat non prategang yang tanpa balok interior, di antara tumpuan pada semua sisi memiliki rasio bentang panjang terhadap bentang pendek maksimum 2. Ketebalan plat keseluruhan H tidak boleh kurang dari batasan tabel di samping dan memiliki nilai terkecil antara A atau B kecuali batas lanjutan dipenuhi. Jadi di situ di SNIK bahwasanya ketebalan plat itu dari tidak boleh kurang dari batasan yang sebelah kiri ini, batasan yang di sini. Nah, nanti kalau FY-nya ini di sini adalah sebenarnya saya bilang tulangan bajanya itu adalah 420 MPa. Nah, nanti di sini ada apa namanya ini adalah informasi terhadap tebal minimum plat dua arahnya di sini nih. LN per 30 ya kan dan lain-lain. Nah, tetapi dia harus memiliki nilai terkecil antara A atau B ini kecuali batas lanjutan dipenuhi. Nah, artinya nanti jangan lebih besar daripada gimana jangan kurang dari batasan ini ya, seperti itu. Nanti ada contohnya. Kalau tadi eh, kita mendapatkan informasi untuk ketebalan minimum plat dua arah non prategang tanpa balok interior. Kalau ini untuk plat non prategang dengan balok membentang di antara tumpuan di semua sisi, ya kan? Di semua sisi, ketebalan plat keseluruhan harus memenuhi batasan tabel di samping ini, kecuali batas ledutan dipenuhi. Nah, nanti pada plat tepi tidak melurus harus disediakan balok tepi atau ketebalan minimal harus memenuhi B sampai dengan D. B dan D. Pada tabel samping harus diperbesar paling sedikit 10% pada panel tepi yang tidak menerus. Nah, kemudian tadi kita juga perlu perhatikan, jangan sampai kita itu apa namanya, kita tadi itu ketebalan minimum tadi itu kan kita ambil tuh, cuman ternyata ledutannya tidak terpenuhi. Nah, yang kita pegang ini ledutan. Nah, ledutan ini harus terpenuhi ya, batasan ledutan ini seperti untuk lantai, ya kan, ledutan eh, seketika itu atau ledutan seketika kilogram L itu harus L per 360 atau atap dan lantai dan lain-lain ini harus di apa namanya harus diperhatikan. Nah, di sini disampaikan ledutan sesaat dan jangka panjang tidak boleh melebihi batas dalam tabel di samping. Jadi nggak boleh lebih besar karena ini adalah batas ledutannya. Untuk plat dua arah yang diberikan dalam A sampai C ini seperti hanya A, plat non-pertegan yang tidak memenuhi ketebalan minimum. Kemudian plat non-pertegan tanpa balok interior yang membentang di antara tumpuan pada semua sisinya dan memiliki rasio bentang eh, panjang dan pendek
lebih dari 2 dan plat plat tegang. Nah, untuk metode perencanaan langsung itu dia mempunyai, batasan-batasan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya paling sedikit ada 3 bentang menerus dalam setiap arah. Jadi minimum 3 bentang dia menerus, bentang pertama, bentang kedua, bentang ketiga. Nah, platnya berbentuk persegi dengan perbandingan antara panjang dan pendek itu tidak lebih dari 2. Kemudian panjang bentang yang bersebelahan itu diukur untuk suku ketumpuan dan masing-masing arah tidak berbeda lebih dari sepertiga bentang. Posisi kolom boleh menyimpang maksimum sejauh 10% dari garis yang menghubungkan suku-suku kolomnya. Beban yang diperuntukkan hanyalah beban gravitasi dan terbagi merata. Nah, dia kalau beban-beban yang tidak terbagi merata, ini eh, belum bisa menggunakan metode ini. Kemudian untuk suatu panel plat dengan balok di antara tumpuan pada semuanya, kekakuan relatif balok dalam dua arah tegak lurus harus apa namanya mengikuti persamaan yang di atas, di mana alfa alfa F1 itu terhadap L2 pangkat 2 per alfa F2 kali L1 pangkat 2 itu harus lebih besar dari 0,2 dan kurang dari 5. Nah, ini ada contoh eh, untuk kita melakukan atau menghitung distribusi momen ya pada plat-plat yang tadi kita namanya kita lihat ya. Nah, pada bentang interior ya, ini ada bentang interior ya. Momen O-nya, momen awal itu harus didistribusikan sebagai berikut. Jadi momen momen awal itu harus di mana ya? Momen apa namanya? Momen nol ya, momen nol itu harus didistribusikan sebagai berikut. Nah, kalau dia nanti ada tabelnya ya. Kalau dia seperti ini yang momen ke sini ya. Momen nolnya itu kan awalnya itu kalau dia adalah simple beam, itu kan dia seperdelapan QL pangkat 2 ini rumusnya, seperdelapan QL ya, QL pangkat 2. QL2 ini karena kan dia didistribusikan menjadi beban ya, beban apa namanya ini kan dari beban eh, kilogram meter dia dijadikan kilogram meter pangkat 2 ya di sini kilogram meter di sini. Jadi rumusnya ini ikutin aja. L2 itu adalah ini karena ini kan dianggap beban ini terdistribusi ke sini. Nah, kemudian dikali ln1 sini ini sama kayak rumus ya, rumus apa namanya? Rumus simple bin ya, 8 KL. Nah, yang rumus yang ini nah, rumus yang ini kan ini adalah momen maksimumnya ya. Momen maksimumnya. Nah, ini dia harus didistribusi atau dirubah karena posisinya ini terkekang menjadi jepit, ya kan? Nah, itu persyaratannya ini. Jadi untuk momen negatif ini adalah momen negatif. Jadi M0-nya ini itu dikalikan dengan 0,65 yang ini. Nah, untuk momen positif yang ini itu 0,35 dikali M0, cara distribusinya seperti itu. Nah, semua posisinya sama ya.
itu cara kita, apa namanya, mendistribusikan momen, momen utamanya atau momen awal itu menjadi momen yang sesuai dengan tumpuannya ya, itu untuk seperti itu. Nah kemudian, juga kita harus, mencari tahu, ini perencanaan langsung ya, kita harus mencari tahu, apa namanya, lajurnya, karena persyaratan itu harus kita tentukan lajur kolom dan lajur tengahnya yang mana. Nah di sini kita lihat cara penentuan lajurnya ini, ya kan, cara, menentukan lajurnya sini untuk lajur kolom artinya lajur kolom itu lajur yang sejajar dengan kolom ini ya. Nah, lajur kolom, nah itu adalah sama dengan nilai terkecil ya, lajur kolom itu adalah sama dengan nilai terkecil dari 0,25 L2 dan 0,25 L1. Sedangkan lajur tengah adalah lebar jalur desain yang dibatasi dua lajur kolom. Nah, ini lajur tengah yang dibatasi dengan lajur kolom. Begitulah dari si se sebelahnya ya. Nah, itu. Nah, bisa dilihat kalau di sini dibilang L L L L2 sama L1 ya. Ini Anda bisa perhatikan ini ya ini kan. Nah, 0,25 X X-nya itu adalah jarak antara kolom ini ke sisi sini dan kolom ini ke sisi ini. Jadi dia itu 0,25 L1. Nah, atau yang dari sini kalau dia ini, nah dia L2 yang panjang sini anggap dia L2, ini adalah sebaliknya ini adalah L ini adalah L1, ya, ini adalah L2 seperti itu. Jadi nilai X itu adalah 0,25 dari L1 atau L2. Sini L1 atau L2. Kemudian sisi kiri, sisi kanan ya. Dari titik pusat kolom ke kanan dan titik pusat kolom ke kiri itu X-nya, totalnya 2X ya. Nah, itu yang dijadikan sebagai lajur kolom. Nah, nanti setelahnya kita batasan dari lajur kolom sama lajur kolom yang kiri dan kanan, di tengahnya itu adalah lajur tengah. Nah, kemudian eh, ini untuk koefisien-koefisien yang tadi ya, yang tadi kita bisa eh, detailkan lagi. Nah, kalau kita punya apa namanya ya, nah ini langsung ke sini aja, ini sama aja. Jadi kalau kita punya balok, sorry, plat yang tertumpu seperti ini ya, ini plat ya, ya, ini plat nih, ini plat tertumpu seperti ini ya. Nah, dia ke arah sana. Nah, ini dia kan akan mendapatkan awalan dia itu kalau terkekang seperti ini ya. Ini kan tak terkekang ini. Bahasanya tak terkekang ya. Artinya kolom sisi mana sisi luar mana? Sisi ini. Tapi eksterior eksterior tak terkekang. Nah, yang ini nih tak terkekang. Nah, ini kalau tak terkekang kan
terkekang ini dia posisinya nol. Dia kan negatif eksteriornya, yang eksterior kan sisi luar eksterior nol. Kemudian dia positif. Ya kan kalau kita perhatikan kalau terkekang otomatis di bagian eksterior nol. Nah, artinya kalau seperti itu untuk posisi di positifnya berapa? Positifnya adalah 0,63 yang ini, ya. Karena bahasanya nggak terkekang di sebelah kiri. Kemudian untuk negatif interior, ini kan sisi dalam ya, interior dia 0,75. 0,75. Ini terhadap MO-nya tadi ya. Nah, artinya nanti kalian sudah dapat dari eh, momen apa namanya momen platnya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kan kita lihat dari sisi yang ini. Ini kan dia negatif ya. Sisi dalam ini kan dia terkekang. Dia kan negatif ya. Nah, ini tepi eksterior terkekang penuh, ya kan? Ini terkekang, kita anggap terkekang penuh ya. Nah, di eksterior ini kita anggap tepi nih, ya kan? Sisi dalam tepi nih. Ini kan dia kalau ini kan dia terkekang penuh nih. Nah, dia terkekang nih. Nah, ini 0,65 untuk yang negatif tepi. Kemudian yang di sini adalah 0,65. Kemudian di tengahnya 0,35. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi ini kan tumpuan dia ada ke sana, artinya ini akan dia berperilaku jepit. Ini juga harus berperilaku jepit. Sehingga kondisi ini kondisi ini kan dia akan sama semua ke bawah, ya, untuk koefisiennya, ya, kan ada sama semua. Nah, sekarang yang di sini ini terkekang penuh ya, kita ambil yang ini sama. Ini kan sama terkekang penuh dia ke sini sama ini. Kemudian yang ini plat dengan balok di antara tumpuan. Plat plat dengan balok di antara ini ya, antara semua tumpuan. Nah, momen negatifnya dia kan 0,16. Kemudian 0,57 untuk positifnya dan 0,7 untuk negatifnya di negatif interiornya. Ini negatif interiornya. Kemudian yang selanjutnya yang hanya ada balok tepi. Hanya ada balok tepi. Kalau itu dengan balok tepi, ya kan hanya dengan balok tepi. Kalau itu dia eksteriornya 0,3, kemudian interiornya positifnya atau momen positifnya 0,5, kemudian untuk negatifnya eksterior dia 0,7, ya. Nah, kalau plat tanpa balok, ini tanpa balok, ya kan? Artinya ini sama. Ini tinggal dilihat. Artinya nanti kalian bisa langsung menentukan momen-momen yang terjadi pada platnya ya. Nah, kemudian momen static terfaktor yang kita bahas sebelumnya sebagian harus didistribusikan ke dua buah jalur kolom. Nah, ini kan belum selesai nih. Dan kedua, lajur tengah pada panel plat yang berdekatan. Nah, momen terfaktor di lajur kolom harus menahan bagian dari momen negatif interiornya. Nah, sesuai tabel yang ini. Nah, nanti berdasarkan rumus yang di atas tadi, nah yang ini ya. Nah, ini kita harus cek lagi nih. Dia alfanya berapa dan diinterpolasi. Nah, contohnya seperti ini. Lajur kolom harus menahan beban dari eksterior negatif ya sebesar tabel sini ya kan. Nah, ini apa namanya? Cara menentukannya. Artinya nanti kalian interpolasi
interpolasi hasil-hasilnya, ya, interpolasi hasil-hasilnya, di mana betanya itu juga Anda harus cari, sama dengan nilai C juga harus dicari, sehingga nanti sini kita bisa tentukan. Nah, ini kita tentukan, kemudian nanti kita interpolasinya, ya kan? Nah, tapi kita harus tahu dulu nilai L2 per L1-nya berapa, supaya kita tahu kalau L2 L1-nya adalah anggaplah 1 ya. Nah, kita bisa melihat apa namanya dari sini. Nah, tapi kalau nilai betanya itu ternyata berada di antara sini di 1, anggaplah di 1 ya. Nah, ini kita harus cari dia nilainya itu di tengah-tengah sini. Seperti itu. Ini kalau ini yang laju ini adalah momen negatif. Nah, ini momen positifnya. Kalau tadi momen negatif kita harus cari MU-nya, kemudian ini adalah momen positif ya. Ini yang interior, sorry ini interior, ini eksterior. Kalau interior kan gampang ya. Interior kan tidak ada beta sama nilai C, tapi kalau interior nggak ada ya, langsung kita tentukan aja. Uh, kita dapat nilai A L2 per L1 yang apa, kemudian perbandingan bentang panjang bentang pendeknya berapa, nanti kita langsung dapat nilai koefisiennya. Kemudian kalau di sini ada ketambahan, di sini ada ketambahan nilai betanya dulu dicari, ya. Nah, kemudian kalau untuk lajur eh, kolom momen positif itu sama, cuman koefisien-koefisiennya beda ya. Ini aja beda sedikit koefisiennya. Nah, contoh kita melakukan distribusinya seperti ini. Nah, ini kita bahas di lajur kolom. Di lajur kolom ya, di lajur kolom. Nah, ini tadi kan Anda sudah mendapatkan nilai ini ya. Ya, yang tadi itu yang di tabel itu. Sudah dapatkan nilai ini nih. Ya kan? Dari eh, dari yang nah, dari yang ini ya. Ini kan udah didapatkan nih koefisien-koefisien di momen statiknya. Contohnya 0, nah, contoh yang diambil itu yang ini ya. 0,26, 0,52, 0,7. Nah, ini. Kita dapat ini dianggap 100% ya momen yang terjadi. Cuman kan ini harus benar-benar didistribusikan lagi ya. Ini kan yang ini artinya didapat dari step yang pertama tadi. Kita tentukan momen-momen momen statiknya dari cara mendistribusikan momen statik tadi ke masing-masing masing-masing apa namanya masing-masing plat ya. Nah, ini kita dapat. Kemudian kemudian setelah itu ini kan kita harus apa namanya harus mencari tahu ya kan, mencari tahu mau apa namanya momen yang terjadi selanjutnya gitu kan. Nah, seperti halnya di lajur mana ya? Ya ini 0,7. Kalau ini kan dia negatifnya 100% kita lihat di bandingannya berapa ya? Mencari yang momen negatif. Contoh momen negatif, positif 0. Positif jalur kolom
bagian momen positif, lajur kolom. Lajur kolom mana lajur kolom positif. Nah ini. Nah ini lajur kolom positif, anggaplah saya ambil contoh dia di dapat A sama nol ya, artinya 0,6. Nah 0,6 itu artinya 60% terhadap 0,52. Jadi kalau 0,52 dikali ya 0,52 ini dikali dengan 60%, dapatlah 0,312. Begitu pula yang sisi tengah ya. Nah, kalau itu middle, kalau itu dia di sisi negatif. Nah, negatif. Nah, ini negatif ini 0,75%. Nah, ini dia 0,7 begitu seterusnya. Nah, ini kita sudah dapat lajur kolomnya. Kemudian kan setelahnya momen yang sisanya ini kan momennya sebanyak ini. Momen ini kan momen total 100%. Nah, untuk yang lajur kolom kan kita sudah dapat dengan metode koefisien tadi ya. Nah, ini sudah ini yang sudah dikali tadi yang saya katakan yang 0,75 dikali dengan yang lajur ini kan dia lajur yang negatif ya. Nah, ini yang negatif nih dikali 75 0,75 dikali 0,7 itu dapat 0,525. Nah, seperti itu selesai semua, kita dapat kolom stripnya atau layar kolomnya. Sisanya itu harus dikasih ke ke middle strip atau lajur tengah yang di tengah sini. Nah, bagaimana cara ngasihnya? Tinggal membagi. Jadi kalau ini sudah mendapatkan 60%, sisanya kalau begitu 40% ke ke lajur tengah. Ini lajur tengah kalau ini adalah 60%, 40% terhadap 0,52 itu ke lajur tengah, ini 75%, 25% ke lajur kolom negatif seperti itu. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan. Nah, ini Anda sudah mendapatkan momen-momen yang terjadi pada plat, ya kan? Dengan asumsi dari eh, apa namanya menggunakan lajur kolom tadi ya, sama lajur lajur apa namanya lajur kolom sama lajur tengah tadi. Nah, perencanaannya sama, perencanaannya menggunakan setelah dapat momen perencanaan kita langsung menggunakan tata cara perencanaan yang ada aja yang sebelumnya. Nah, sekarang ada contoh nih, ada contoh eh, hitung momen positif dan negatif pada lajur kolom dan tengah dari suatu panel eksterior. Ya ini seperti ini. Nah ini agak gampang karena dia cuma satu satu dua ya. Nah dengan beban matinya adalah 120, beban hidupnya adalah 300 ya. Ini sudah jelas. Nah artinya langsung nih kita kita bagi mana lajur kolom, mana lajur tengah. Lajur lajur kolom itu kan 0,25 ya, 0,25 ini lebarnya adalah 6 ya. 0,25 dari 6 itu 1,5 di sini. Nah, yang ini adalah 0,25 terhadap 5,5 dapat 1,375 ya. Nah, sisanya itu adalah lajur tengah. Nah, kita sudah dapat untuk lajur kolom ya. Nah, semua lajur kolom. Nah, setelah itu tentukan. Tadi kan udah ada tentukan koefisien
momen yang paling cocok apa nih? Ini adalah balok kolom-kolom terkekang ya. Kalau itu dia hanya balok ujung, tidak ada balok lainnya. Jadi memang sisa ujung, tidak ada menerus ke sana. Nah, artinya kalau hanya balok ujung, maka yang digunakan adalah ini, ya, hanya balok ujung menggunakan ini. Ini dia, lihat ini. Kalau saya bagi itu menggunakan hanya balok ujung. Nah, jadi kalian menggunakan hanya balok ujung, tidak ada balok lainnya. Ya ini. Nah, kemudian setelah itu hitung dulu beban terfaktornya. Kemudian hitung momen bentang 1, 2 itu ya tadi menggunakan 1/8 GL. Ini kita dapat untuk momen awalan ini. Kemudian momen ini kita distribusikan. Tadi kan untuk negatif interiornya interior 0,7. Kemudian positifnya 0,5, negatif eksterior 0,3 kali dengan momen awal ini, momen O-nya ini, momen nolnya. Nah, kita akan dapat momen negatif interior, kita dapat momen negatif momen positif dan momen eksterior. Nah, seperti ini. Nah, ini kita dapat ini momen eksterior negatif, ini momen eksterior negatif, tapi ini momen interior negatif, ini momen eksterior negatif, ini momen positif di tengah bentang ya. Setelah dapat itu ya udah kita hitung lagi pembagian momen. Karena tadi itu kan masih momen 100% ya. Karena momen itu harus disebar ke sini. Ini kan masih di daerah jalur kolom, ya kan? Nah, momen itu dikasih lagi ke sebagiannya ke jalur tengah. Nah, nah kita lihat momen negatif interior A1 kita anggap 0, ya kan? Dan L2, L1 itu 0,9, ya. Nah, dengan ini kan kita harus lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya nih. Kalau A1 L1 0, ya kan? Itu dengan L1 per L2 itu 0, berapa? 0,9 ya. Kan itu dia sebenarnya berada di tengah sini. Ini 0,9 di sini. Ya, perbandingan L1 L2 tadi, L2 L1. Nah, nah hanya antara perbandingan L2 L1-nya dari 0,5 dari 1 itu dia tetap 75%, artinya tidak ada kenaikan. Jadi kita pakai aja di sini tuh 0,9 itu menggunakan 75% untuk yang negatif terfaktor. Nah, ini uh, dikali dengan negatif tadi ya, yang eksterior tadi ya. Ya, iya interior sorry. Baru kemudian kita ke bagian yang jalur positif terfaktor di jalur kolom. Nah, ini sama aja juga ini 60% ya. Jadi kita kali itu 0,635%. Ini untuk yang lajur kolom. Kemudian yang lajur negatif, ya kan? Lajur negatif ini agak yang negatif eksterior kan itu dia A1-nya alfa satunya sudah, L2 L1-nya juga 0,9. Nah, di sini kan dicari C1-nya, rumusnya tadi ada di atas ya, saya jelaskan. Kemudian kemudian dicari C2-nya, di mana C1 C2 itu kita lihat dari sini. Jadi ada dua kemungkinan, kemungkinan balok kemungkinan dia dia berasumsi seperti ini baloknya dan seperti ini untuk menentukan C, atau dia full ke sini
kemudian kedua di sini, ya. Nah, dari situ kita ambil nilai C terbesar dari dua ini, kita dapat 20,96, ya. Kita dapat 20,96, kemudian itu dimasukin ke rumus yang tadi, rumus betanya. Rumus beta itu eh, apa namanya tadi, nilai betanya tadi yang mana ya? Nah, ini elastisitas dikali C bahagi dengan 2 dikali E kali I. Nah, ini elastisitas kolom dikali C. Di sini elastisitas kolomnya sama dengan elastisitas C, ya, karena FCB sama FCS itu 20, C-nya 20,96 dibagi dengan 2 kali elastisitas CS dikali dengan I. Kan tadi kita tidak ada contoh elastisitas karena elastisitas kita anggap satu aja. Kemudian di sini adalah nilai inersia. Nah, kita dapat nilai betanya ini. Belum selesai, setelah dapat nilai betanya, beta tadi kita dapat adalah 0,2. Nah, ini dengan nilai alfa 0, kemudian betanya 0,2 itu kan berada di sisi sini. Ya, berada di sisi sini, kemudian dia 0,9. Kalau begitu nanti kita interpolasi, di sini adalah 0,2 tadi, ya kan, di sini. Kemudian di sini ada 0,9 ke bawah. Nah, titik ini kita harus interpolasi. Nah, ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai antara 100 dengan 75 ini. Karena kan dapat nilai betanya itu di antara 0 sampai 25 sini, ya. Di antara dua angka ini. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan nilai 97,26%. Nah, setelah kita dapat 97,26%, itu kita kalikan dengan lajur yang di sisi eksterior negatif, itu kita akan mendapatkan nilai jalur tengahnya itu adalah 9,06 lajur kolom. Nah, jangan lupa itu eh, jangan lupa itu kita apa namanya, kita bagi dengan 2,875, ya, sehingga kita bisa tahu ton per meternya. Itu. Nah, sisanya adalah sorry, ini jalur kolom, yang sisanya jalur tengah itu yang tadi saya katakan, jalur ini jalur kolom dikurangi dengan nilai momen awal itu adalah jalur tengah. Ini jalur tengahnya. Nah, ini jalur tengahnya, ya. Ini jalur tengah itu pengurangan eh, dari yang jalur kolom dikurangi momen nolnya atau dikali persentasenya, ya, sisa persentasenya ini itu akan didapatkan jalur ini sama juga yang ini. Nah, ini dikali ini. Nah, kita akan dapatkan jalur tengahnya seperti itu. Nah, eh,
Bapak maaf suaranya hilang, Pak. Oh iya, udah kedengaran? Sudah. Sudah. Ya, ya. Oke. Suaranya hilang lagi, Pak. Maaf. Ya, bentar, bentar. Sebentar. Sebentar. Buat link dulu, link apa namanya? Buat link absen. Ya, untuk materinya saya kira sudah cukup ya. Sembari jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini saya absen ya. Muhammad Iksan, Hadir Pak. Mu- Muhammad Effendi, Effendi, nggak ada. Alfiadri, Hadir Pak.